Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Rasi. Untuk kesempatan siang kali ini kita kembali lagi di Cakrawala siang Sahabat Rasi, ketemu lagi bareng Agus ya. Tentunya untuk kesempatan siang kali ini di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Sahabat Rasi, dengan tema yaitu menjaga gigi dan mulut tetap sehat dan nafas segar saat berpuasa. Nah, kita sudah ada narasumber kita dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu ada Dr. Adam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya untuk siang kali ini? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Oke, mungkin juga para pendengar Radio Rasi FM belum tahu nih, Dok ya. Dr. Adam ini di RSUD Dr. Saidiman Magetan sebagai apa nih, Dok? Ya, baik. Jadi saya dinasnya di Rumah Sakit Magetan, di Poli Gigi. Jadi di Poli Gigi dan Mulut. Jamnya kalau mau ketemu bisa konsultasi itu pagi, mulai dari jam 8 sampai siang jam 1 siang. Itu mengikuti dengan jam buka loket pendaftaran setiap hari Senin sampai Jumat. Berarti kalau ketemu dokter hari Senin sampai Jumat ya, Dok ya. Nah, kita bicara soal menjaga gigi dan mulut tetap sehat dan nafas segar saat berpuasa nih, Dok ya. Pastinya semua umat muslim di seluruh dunia ini melakukan yaitu berpuasa Ramadan. Nah, tentunya untuk seberapa pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut nih, Dok? Ya, baik. Jadi gini, banyak orang itu yang sebenarnya itu menyepelekan kesehatan gigi dan mulut. Mereka itu tidak sadar bahwa sebenarnya gigi itu juga merupakan salah satu bagian dari sistem kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan gigi kita nih sakit, otomatis kan kita makan nggak bisa nyaman, nggak bisa enak, ya kan. Akibatnya makanan itu nggak bisa terkunyah dengan baik. Nah, akibatnya nanti bisa terjadi gangguan pada saluran pencernaan. Contohnya sakit MAH, asam lambung, seperti itu. Atau misalkan juga ada gigi itu yang nggak dirawat. Nah, akhirnya dia sampai berlubang itu besar sekali, akhirnya timbul infeksi. Nah, bisa sampai terjadi pembengkakan seperti itu. Iya. Nah, untuk tadi dokter juga akibat dari asam lambung juga bau mulut itu bisa berpengaruh enggak sih, Dok? Sangat berpengaruh seperti itu. Jadi asam lambung. Jadi kalau misalkan nih ya kita punya riwayat asam lambung yang tidak terkontrol, jadi tidak pernah diperiksakan ke dokter ya kan. Nah, itu nanti kan asam lambung kan lama-lama bisa naik ya. Nah, akhirnya nanti naik ke atas, akhirnya bisa salah satu menimbulkan bau mulut. Begitu. Iya. Dan tentunya juga kalau kita dalam berpuasa ya, Dok ya, kalau kita nggak puasa kan kita bisa menjaga dengan menggosok gigi ya. Betul Dok, sekali. Ya. Nah, tapi kalau puasa seperti saat ini, apakah nanti yang punya giginya berlubang gitu, apakah ada saran dari dokter untuk mencabutnya nih, Dok? Jadi gini, kalau untuk gigi berlubang kan memang kan terapinya ada dua pilihan. Kalau tidak dirawat ya dicabut. Nah, selama puasa ini untuk perawatan gigi itu menurut fatwa MUI itu diperbolehkan. Jadi kita tetap diperbolehkan untuk melakukan perawatan gigi, pencabutan gigi selama kita berpuasa ini tidak masalah, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Contohnya pada saat kumurnya. Nah, nanti kan seringnya kan di situ kan kita sering menyuruh pasien untuk berkumur. Itu nanti kumurnya juga pelan-pelan. Kemudian pada saat tindakan nanti kita juga harus benar-benar ekstra hati-hati. Intinya pasien kita buat senyaman mungkin supaya puasanya tetap lancar begitu. Oh gitu. Nah, selama kita berpuasa ya, Dok ya, pastinya sehari penuh ya, Dok. Apakah nanti selama kita berpuasa itu ada bakteri-bakteri yang bisa merusak gigi kita nih, Dok, selama kita berpuasa sebenarnya? Ya, jadi untuk bakteri di dalam rongga mulut itu memang akan selalu ada dan pasti ada. Setiap orang itu pasti ada. Jadi walaupun gigi kita tidak berlubang, tidak ada karang gigi pun tetap ada bakteri. Cuman bakteri itu bakteri yang baik seperti itu. Nah, bakteri yang baik ini bisa menjadi bakteri yang tidak baik apabila ada misalkan ada lubang pada gigi, ada karang gigi seperti itu. Jadi kemungkinan pada saat puasa bagaimana bakteri itu apakah tetap ada? Jelas pasti tetap ada. Oleh karena itu nantinya kedepannya ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara-cara
intinya kita itu meminimalkan terjadinya bau mulut, terutama pada saat puasa ini. Oke, jadi untuk sahabat terasi yang pengen tanya soal gigi dan mulut ya, mumpung ada dokter spesialnya langsung, Dokter Adem bisa bertanya di teleponnya 896-137 sahabat terasi, atau di WhatsAppnya di 081130200906. Dan juga untuk acara ini juga bisa ditonton ya di Facebooknya Rasi Magetan sahabat terasi. Anda juga bisa bertanya di situ dan juga di aplikasi Xbase Radio dan juga di rasiafm.co.id sahabat terasi. Jadi untuk Anda silakan manfaatkan beberapa fasilitas yang kita siapkan untuk Anda bertanya mengenai menjaga gigi dan mulut tetap sehat serta nafas segar saat kita berpuasa. Kita jeda iklan dulu ya Dok ya. Nanti kita ketemu lagi setelah jeda iklan, tetap merapat di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi kembali lagi di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema menjaga gigi dan mulut tetap sehat serta nafas segar saat berpuasa. Masih bersama narasumber kita dari Dr. Adam Widya Wicaksono. Nah, dokter, tadi kita bicara soal berapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Tentunya kondisi gigi dan mulut yang sehat itu seperti apa sih dok sebenarnya? Mungkin juga para pendengar Radio Rasi apa juga penasaran ya. Kadang ada yang setelah buka puasa itu minum es atau mungkin minuman manis tuh gigi terasa linu gitu loh dok. Mungkin ada penjelasannya monggo. Oke, baik. Jadi kondisi gigi dan mulut yang sehat itu ada banyak kriterianya. Yang pertama yang jelas itu nomor satu, nggak boleh ada yang lubang. Jadi lubang di sini itu bukan berarti sampai lubangnya itu besar. Jadi kalau misalkan gigi kita itu ada titik atau garis hitam, itu juga sudah kita sebut sebagai lubang. Yang kedua, nggak boleh ada yang namanya karang gigi. Jadi karang gigi itu salah satu tanda bahwa gigi kita dalam kondisi nggak sehat, mulut kita dalam kondisi nggak sehat. Biasanya nanti gusinya itu warnanya itu merah meradang seperti itu, nggak pink. Kemudian nggak ada gigi-gigi yang goyang dan nggak ada sariawan. Terus nggak ada infeksi. Infeksi itu bisa berupa infeksi bakteri maupun jamur, seperti itu. Nah, untuk karangnya sendiri ya dok ya, selama berpuasa pastinya kalau kita nggak merawatnya bisa mengakibatkan apa saja nih dok untuk jadi karang? Karang gigi itu kalau kan di dalamnya kan ada banyak kuman. Selain itu kan karang gigi itu juga beban. Nah, jadi nanti lama kelamaan itu gigi kita bisa menjadi goyang. Itu yang pertama, yang jelas banget nanti dia akan goyang. Yang kedua, itu timbul penurunan pada gusi. Jadi gusi kita yang awalnya itu tinggi menjadi pendek-pendek. Karena apa? Karena dia dimakan. Jadi gampangannya itu dimakan oleh karang gigi. Nah, lama kelamaan dia giginya menjadi goyang. Selain itu, sering sekali bahwa karang gigi itu juga bisa menyebabkan gigi yang sensitif atau mudah linu, biasanya seperti itu ya. Nah, ini ada yang bertanya nih dok. Ini ada Bu Sarti di Manjung nih mau tanya soal giginya itu gigi pasangan dok. Jadi mungkin copot itu ya dok ya. Ya, ada memang gigi palsu. Nah, untuk perawatannya seperti apa sih dok selama puasa ini? Terima kasih. Gitu. Baik Ibu, jadi begini, untuk gigi palsu itu macamnya ada dua. Yang pertama yang permanen atau yang istilahnya dilem ya, seperti itu. Yang kedua itu yang lepasan. Kalau gigi palsu yang permanen itu perawatannya sama persis seperti gigi kita pada umumnya. Jadi waktunya sikat gigi ya sikat gigi, waktunya berkumur ya berkumur. Waktu sikat gigi itu kalau pada saat bulan puasa seperti ini, yang kita rekomendasikan itu adalah malam hari sebelum tidur dan pada saat setelah sahur. Itu kalau untuk yang gigi palsu yang jenis yang permanen. Nah, untuk gigi palsu yang lepasan itu idealnya setiap hari, setiap malam ataupun setiap kita tidur itu dilepas. Nah, kenapa kok dilepas? Tujuannya adalah kita memberikan waktu bagi gusi
untuk beristirahat, karena setelah seharian penuh itu kita pakai. Kalau misalkan tidak kita lepas, resikonya adalah sisa makanan pasti akan menumpuk di situ karena kan nggak dibersihkan. Nah, yang kedua nanti resikonya adalah bisa akhirnya kan sisa makanan menumpuk jadi bau mulut. Seperti itu. Yang ketiga, timbul infeksi jamur. Sering sekali kita jumpai seperti itu. Jadi kalau gigi palsu yang lepasan, itu idealnya kita rekomendasikan untuk dilepas setiap malam untuk dibersihkan. Dibersihkannya tidak boleh pakai sikat gigi. Cukup dibilas di air mengalir, dan untuk nggak boleh disikat pakai odol. Jadi pakai sabun cair saja supaya tidak aus. Seperti itu. Nah, untuk kalau kita memasang gigi pasangan ya dok ya, apakah nanti kelamaan juga beresiko pada gusi kita nih dok? Kalau misalkan kalau misalkan gigi palsunya itu jenisnya yang lepasan, itu memang harus dilepas setiap hari, setiap malam. Kalau dipasang terus-menerus, resikonya nanti gusinya juga akan meradang, kan dia kan beban seperti itu. Jadi beban sudah dipakai setiap hari, tidak dilepas, nah akhirnya nanti dia beban, akhirnya gusinya nanti meradang seperti itu. Jadi tetap harus dilepas ya dok. Dilepas, ya. Nah kalau untuk yang permanen ya dok? Kalau gigi palsu yang permanen itu memang desainnya itu sudah berbeda dengan yang lepasan. Jadi dia itu sistemnya nanti direkatkan pada gigi asli seperti itu, dan itu nanti untuk perawatannya itu memang seperti gigi pada umumnya, yaitu cukup dengan sikat gigi gitu aja seperti itu. Jadi memang dia tidak bisa dibongkar pasang sendiri ya seperti itu, karena sudah gampangannya itu direkatkan atau dilem seperti itu. Jadi harus ke spesialis gigi ya dok? Kalau itu dokter gigi umum boleh mengerjakan, tetapi yang kasus-kasus sederhana. Tapi kalau misalkan kasusnya itu giginya hilangnya banyak, biasanya memang ke spesialis seperti itu. Nah, tadi kita bicara soal gigi yang sehat ya dok ya. Tentunya apa sih penyebab dari nafas yang tidak segar atau bau mulut nih sebenarnya dok? Jadi kalau untuk penyebab bau mulut sendiri itu berarti lawan katanya dengan yang tidak sehat tadi, yang saya tadi itu. Yang pertama jelas gigi berlubang. Gigi berlubang itu kan makanan pasti akan menumpuk di situ, ya kan? Kuman-kumannya juga akan banyak. Dia bermetabolisme, berkembang biak, menimbulkan asam. Nah, asam itulah bau mulut. Yang kedua dari karang gigi juga. Kemudian dari asam lambung ya, asam lambung tadi yang naik itu bisa menimbulkan bau mulut juga. Kemudian ada beberapa penyakit yang juga bisa, salah satunya itu menimbulkan bau mulut. Contohnya sinusitis. Kemudian penyakit kencing manis itu juga menimbulkan bau mulut juga seperti itu. Nah, di saat kita berbuka puasa ya dok ya, pasti ada yang giginya berlubang nih dok ya. Saat habis makan pastinya kalau kita biasanya kita lihat orang-orang di rumah makan kan ada untuk tusuk gigi itu ya dok. Apakah itu beresiko nih dok untuk membersihkan pakai tusuk gigi sebenarnya? Ya ini penting juga mas. Jadi kalau untuk karang gigi, untuk tusuk gigi itu kami tidak merekomendasikan. Kenapa kok kami tidak merekomendasikan? Tusuk gigi itu barang yang bersih tapi tidak steril, ya kan? Sedangkan nanti dia tuh ditusukkan ke dalam sela-sela antara gigi dengan gigi. Nah, kalau kita menusukkan tusuk gigi di situ, yang terjadi adalah sela antar gigi itu akan bertambah lebar. Mungkin sisa makanannya akan keluar, tetapi lama-kelamaan di situ akan luka lebar. Nah, nanti semakin lebar makanan tambah masuk lagi, memungkinkan ada lubang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak steril, kemungkinan nanti juga bisa menimbulkan infeksi pada gusi. Salah satu tandanya gusinya mudah berdarah. Seperti itu. Itu adalah contoh dari efek dari penggunaan tusuk gigi. Jadi untuk tusuk gigi memang kami tidak merekomendasikan. Nah, bagaimana cara membersihkannya yang betul? Kalau di sela-sela gigi itu yang betul adalah jangan pakai tusuk gigi, tapi pakailah benang gigi atau dental floss. Itu bisa dibeli di apotek seperti itu. Oh gitu. Jadi tidak sembarangan benang ya. Iya, jadi bukan benang jahit itu ya Mas ya. Jadi beda. Jadi ada benangnya khusus. Nah, kalau misalkan kita nih membersihkannya sudah benar pakai dental floss, ternyata pada saat membersihkan itu di tengah-tengah membersihkan benangnya patah. Itu adalah salah satu indikator bahwa ada lubang di situ. Nah, segera periksa ke dokter gigi. Nah, kalau penggunaan obat kumur nih dok, ketika gigi kita berlubang ya dok ya, kita menggunakan obat kumur. Nah, ternyata lama kelamaan itu membuat lubangnya itu semakin besar nih dok.
Sebenarnya gitu ya. resiko dari kita pakai kumur yang dijual-jual itu apa? Mungkin faktor dari lainnya sih dok sebenarnya. Jadi gini, Mas, untuk obat kumur itu sendiri dia kan ada bahan kandungannya. Bahan kandungan obat kumur satu dengan yang lain itu beda-beda. Nah, ada yang antiseptik, ada yang anti jamur, ada yang anti perdarahan. Nah, jadi kalau untuk penggunaan obat kumur sendiri sebenarnya adalah sesuai dengan indikasi. Artinya pasien itu harus periksa dulu, konsultasi dulu ke dokter gigi. Perlu nggak dia pakai obat kumur? Kalau misalkan dia tidak perlu pakai obat kumur, ya sudah, berarti nggak perlu. Karena apa? Penggunaan obat kumur dalam jangka waktu lama yang tidak ada aturannya, selain dia menyebabkan infeksi jamur ya, dia nanti juga biasa mengakibatkan mulut kering. Mulut kering rentan terhadap sariawan. Dia akan mudah sariawan seperti itu. Jadi obat kumur itu ada aturannya, ada indikasinya. Jadi orang yang sehat itu sebenarnya tidak perlu pakai obat kumur. Cukup kita menyikat gigi, menggosok gigi dengan benar, teratur. Kalau kumur bolehlah pakai kumur, pakai air putih saja cukup. Itu sudah cukup. Nah, untuk saran dari dokter sendiri, ketika kita berbuka puasa biar gigi kita nggak kaget gitu. Nah, itu makanan yang harus tinggalin apa sih dok? Atau yang dihindari gitu? Jadi kalau pada buka puasa itu seringnya kan kita itu minumnya es, kemudian gorengannya panas, ya kan? Iya betul. Nah itu nanti itu kurang tepat, Mas. Karena apa? Karena kalau kita gampangannya gelas ya, gelas itu kalau misalkan habis kena panas langsung disiram pakai es kan pasti akan lama kelamaan pecah. Iya betul. Sama gigi kita juga demikian. Walaupun gigi kita itu sebenarnya kan bagian yang paling kuat di tubuh kita itu ya gigi, daripada tulang masih kuat gigi. Cuman dia rapuh karena apa? Karena kena perubahan suhu yang ekstrim itu tadi. Jadi kalau misalkan ini saran saja, kalau misalkan kita buka puasa ya, biasanya sih kalau kita sarannya itu jangan yang terlalu dingin, jangan yang terlalu panas, ya biasa-biasa saja. Oh gitu. Kemudian untuk makanan biasanya sih kalau sunahnya kan ya kurma dulu ya Mas. Ya, seperti itu. Kalau untuk minumnya saya rasa tidak usah yang terlalu panas atau terlalu dingin, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya nih dok di WhatsAppnya untuk siang kali ini dari Budita di Glodok. Mas Agus, kalau karang gigi itu membersihkannya apa pakai pasta gigi? Ada obatnya biar karang giginya bisa hilang nih dok? Oke, baik. Jadi kalau untuk karang gigi itu sebenarnya adalah plak atau sisa makanan yang mengeras, ya, yang mengeras ya Mas ya. Jadi dia beda dengan plak. Kalau plak itu bisa kita bersihkan dengan kita menggosok gigi seperti pada umumnya biasa. Tetapi kalau misalkan karang gigi itu membersihkannya memang harus oleh tenaga kesehatan. Jadi harus oleh dokter gigi atau mungkin perawat gigi, seperti itu juga boleh. Nah, ada nggak sebenarnya pasta giginya yang khusus untuk membersihkan karang gigi, katakanlah seperti itu ya? Iya. Kalau saya boleh bicara jujur, jawabannya tidak ada. Memang namanya iklan ya Mas ya, namanya iklan kan pasti seperti itu ya. Tapi pada sebenarnya itu nggak ada seperti itu. Jadi harus lewat dokter ya dok? Untuk dokter gigi atau perawat gigi, atau kalau kita menyebutnya sekarang itu apa sih ya, terapis gigi dan mulut seperti itu. Jadi perawat gigi itu sekarang namanya terapis gigi dan mulut, itu mereka juga boleh untuk membersihkan karang gigi. Seperti itu. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Budita di seputaran Glodok. Dan tentu masih banyak ya kalau bicara soal mengenai gigi dan mulut ya dok ya. Tentunya tidak ada habisnya. Jadi untuk Anda yang mau bertanya lagi boleh seperti Budita tadi di WhatsApp-nya di 0811 30 29 06 atau bisa telepon langsung di 896137. Kita bakal jeda iklan dulu. Tetap merapat di Ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saudara Rasi kembali lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, Saudara Rasi, dengan Dr. Adam, dengan tema kita menjaga gigi dan mulut tetap sehat serta nafas segar saat berpuasa. Nah, tentunya kita tadi bicara soal gigi yang sehat dan penyebab nafas tidak segar nih dok ya. Tentunya dikala kita menunaikan ibadah puasa ya dok ya, pastinya banyak yang namanya bakteri juga di dalam mulut kita. Apakah selain menggosok gigi dan menggunakan obat kumur, ini ada perawatan khusus nih dok?
Jadi nomor satu memang yang wajib dilakukan itu adalah menyikat gigi dengan tepat waktu. Waktunya tepat. Maksudnya apa? Jadi kalau pas nggak puasa itu gosok gigi itu yang tepat adalah setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Tetapi kalau pada saat puasa ini waktunya kita modifikasi jadi sebelum tidur malam dan setelah makan sahur. Kemudian untuk berkumur itu tidak perlu pakai obat kumur ya Mas ya, kecuali atas saran dari dokter seperti itu. Jadi berkumur itu cukup dengan air putih saja. Kemudian jangan lupa tadi seperti yang tadi Mas tanyakan tentang tusuk gigi ya. Iya, betul. Jadi jangan pakai tusuk gigi, tapi pakailah dental floss atau benang gigi untuk membersihkan di sela-sela gigi seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih supaya kuman itu nggak tambah banyak? Jadi intinya adalah hindari makan makanan yang mengandung gula terlalu tinggi ya kan, karena itu asam terlalu tinggi seperti minuman bersoda. Karena apa? Karena dia itu benar-benar bisa membuat gigi berlubang karena gampang dihinggapi oleh kuman seperti itu. Nah, untuk ada nggak sih dok sebenarnya vitamin atau mungkin makanan yang bisa membuat gigi kita itu lebih kuat gitu dok? Oke, kalau untuk membuat gigi kuat itu sebenarnya kalau gigi kita sudah tumbuh ya, itu sebenarnya tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya gigi kita itu tidak berlubang. Contohnya dengan tadi ya menghindari makanan yang manis dan bersoda, atau kita biasakan dengan makan makanan yang berserat, buah dan sayur. Itu dia bisa membersihkan sela-sela gigi juga. Nah, kalau vitamin, kenapa sih kok vitamin itu sebenarnya tidak bisa membuat gigi kuat? Karena apa? Karena gigi kita sudah terbentuk. Kecuali pada saat masih pada fase pertumbuhan, jadi pas waktu anak-anak atau pada saat masih di dalam ibu kita mengandung itu, masih dalam kehamilan, itu memang ada pengaruhnya seperti itu. Dan itu pun pemberian vitamin itu tidak boleh sembarangan, tetap harus di bawah pengawasan dari, biasanya kalau pada saat hamil kan kita periksanya kan ke bu bidan, seperti itu, begitu Mas. Nah, untuk kalau kita lagi mengalami gigi berlubang ya dok ya, pasti kalau habis puasa terus kita mengkonsumsi manis dan gula kadang sakit ya dok ya. Nah, kita membeli obat di apotek nih dok, sebenarnya itu beresiko nggak sih dok? Kita kita bilang ke apotekernya, Mas obat linu itu ada nggak sih, obat sakit gigi ada nggak? Ya baik-baik, memang banyak sekali ya. Saya sendiri pada saat kita ke pasien juga menjumpai seperti itu. Jadi pasien itu tiba, dok saya itu sudah minum obat ini, istilahnya obat setelan ya kan, obat setelan dari apotek. Saya baca, waduh, ini memang gini, memang regulasi ya Mas ya, sekali lagi diregulasi itu. Penjualan obat-obatnya memang kan terlalu bebas seperti itu. Jadi harusnya memang diatur. Satu itu. Yang kedua, kita itu kalau mengkonsumsi obat itu memang sebaiknya atas indikasi medis. Jadi setelah kita periksa. Seperti itu. Jadi saya sendiri pun juga seperti itu. Kalau misalkan ada pasien yang berkonsultasi belum datang ya, biasanya kalau dia memang kesakitan, kita rekomendasikan untuk obat anti nyeri saja. Itu pun yang paling aman. Contohnya paracetamol seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti dengan itu masih belum reda juga, nanti biasanya harus diperiksa dulu. Ini kenapa penyebab nyerinya? Jangan-jangan memang penyebab nyerinya itu ada gigi yang berlubang yang harus ditambal seperti itu. Jadi dengan obat saja nggak bisa sembuh. Atau juga misalkan ternyata ada infeksi. Nah, berarti kita membutuhkan obat golongan yang lainnya, mungkin antibiotik atau anti radang seperti itu. Apa efeknya kalau misalkan kita nggak sesuai dengan indikasi ya Mas ya. Contohnya pada penderita kencing manis. Pada penderita kencing manis itu nggak boleh minum obat sembarangan. Seringnya dikasih golongan seperti Dexa seperti itu nih ya. Itu kan padahal kalau kencing manis kan nggak boleh, nanti gulanya tambah tinggi. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa obat-obatan itu yang sebenarnya kontraindikasi. Makanya jangan, kalau bisa ya paling tidak itu periksa dulu minimal ke puskesmas lah. Saya yakin kok di Magetan ini di setiap puskesmas itu ada dokter giginya, minimal ada perawat giginya. Seperti itulah, itu kita bisa periksa dulu ke puskesmas. Nanti dijelaskan, pasti dijelaskan kok kondisi gigi kita tuh seperti apa. Nah, nanti kalau memang butuh obat ya nanti dikasih obat begitu. Nah, baik dokter. Nah, kalau kita giginya berlubang ya dok ya, mungkin tinggal beberapa bagian gitu ya yang masih nancap di gusi, apakah itu wajib dicabut nih dok? Apa
harus memang dibiarin gitu dok. Sisa akar ya berarti Iya, ya sisa maksudnya akar ya. ya kan. Katanya kalau giginya yang kadang banyak orang yang bilang kalau giginya berlubang atas kalau dicabut nanti beresiko ke penglihatan gitu. Oh Dok. iya. Memang kalau kita di masyarakat itu memang seringkali Iya, ada betul. banyak mitos seperti itu. Jadi sisa akar baik itu gigi atas maupun bawah ada atau tidak ada keluhan sebaiknya dicabut. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi infeksi. Kalau misalkan imun kita sedang drop, sedang turun, nah nanti dia bisa menimbulkan infeksi. Jadi ada atau tidak ada keluhan sebaiknya dicabut. Nah, bagaimana hubungannya dengan katakanlah tadi ya Mas ya apa penglihatannya nanti kabur atau bagaimana atau buta gitu ya? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan secara langsung pasien yang dicabut gigi atas kemudian ada masalah dengan penglihatannya. Nah, begini, kalau misalkan kita mau cabut gigi, itu dokter itu pasti akan periksa dulu, ada nggak infeksinya, tensinya normal nggak, gulanya normal nggak, seperti itu. Kalau normal dicabut. Nah, tapi kalau misalkan dalam keadaan tensi tinggi atau gula tinggi, kemudian ada infeksi, pasiennya ngotot banget kepingin dicabut, nah itu yang baru beresiko. Gitu. Maka dari itu ya memang pasien itu juga harus istilahnya manut ke dokternya. Kadang-kadang kan ada yang ngeyel, aduh dok pokoknya udah ini sakit cabut aja gitulah. Itu yang kita agak susah edukasinya seperti itu gitu. karena resikonya justru di situ. Nah, untuk tadi dokter bilang kalau beresiko kalau kita kadar gulanya naik atau banyak ya dok ya. Nah, apakah nanti untuk pasien yang punya darah tinggi tadi ya dok? Darah tinggi atau kencing manis? Kencing manis tadi apakah kalau berlubang harus dicabut nih dok? Atau mungkin hanya diberi obat aja nih? Belum tentu. Tindakan pencabutan sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang mutlak pada katakanlah kita mau cabut gigi pada orang dengan darah tinggi atau kencing manis. Boleh dilakukan asal terkontrol dan ada nilai-nilai atau kondisi-kondisi tertentu yang merupakan prasyarat pencabutannya. Contohnya kalau misalkan pasien itu ada riwayat darah tinggi nih, boleh dicabut, boleh kok, nggak apa-apa, asalkan tensinya normal, stabil di bawah 140. Atau ada pasien kencing manis, boleh asalkan gulanya di bawah 150. Seperti itu, boleh kok, seperti itu. Nah, kembali sudah ada yang bertanya lagi nih dok untuk ngobrol sehat kita di kesempatan siang kali ini. Selamat pagi dari Ibu Isti di Jambon Ponorogo. Izin bertanya dok, idealnya untuk membersihkan karang gigi itu setiap berapa tahun atau berapa bulan? Apakah pemeriksaannya gigi itu membatalkan puasa gitu? Oh ya, Terima baik. kasih. Jadi untuk pembersihan karang gigi itu idealnya dilakukan 1 tahun sekali. Saya sering sekali ya. Jadi saya mau membersihkan karang gigi dok. Nah terus udah pernah belum pernah, jadi sampai umur sekarang belum pernah bersihin karang gigi. Nah itu bisa dibayangkan ya seberapa tebalnya itu karang giginya seperti itu. Nah oleh karena itu untuk karang gigi itu idealnya dibersihkan rutin 1 tahun sekali begitu. Terus tadi apa lagi mas pertanyaannya? Terus yang batalin puasa tadi ya? Apakah pemeriksaan gigi itu membatalkan puasa gitu? Ya, jadi untuk pemeriksaan gigi, tindakan gigi baik itu cuma periksa aja atau tambal gigi saja atau pencabutan atau pencetakan atau pembuatan gigi palsu itu tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan hati-hati seperti itu. Itu semua ada dasarnya kok. Itu sudah keluar dari fatwa MUI tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sudah keluar fatwa MUI yang menyatakan bahwa tindakan gigi pada saat puasa tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan hati-hati. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab yaitu pertanyaan dari Ibu Isti di Jambon Ponorogo. Jadi untuk Anda yang mau bertanya lagi silakan, masih ada waktu untuk acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Sautarasi dengan tema menjaga gigi dan mulut tetap sehat serta nafas segar saat berpuasa Sautarasi bersama Dr. Adam dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan tentunya kita jeda iklan dulu Sautarasi, tetap merapat di Cakrawala Siang. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
Oke, Resi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Saudara Rasi dengan tema yang sangat luar biasa. Untuk para penonton di aplikasi Xpace Radio dan juga di Facebooknya Rasi Magetan, silahkan yang mau bertanya karena ini ada pertanyaan lagi nih Dok dari salah satu pasiennya katanya Dok. Iya, Ini monggo. dari selamat pagi dokter, saya pasiennya Pak Dokter di rumah atas nama Ibu Ii di Karangrejo. Nah, izin bertanya nih Pak Dokter, apakah aman untuk gigi jika seringkali mengkonsumsi makanan pedas panas dan minuman dingin secara bersamaan, misalnya makan bakso pedas dan minum es teh gitu? Wah, luar Terima biasa, kasih. enak sekali itu ya. Enak ya. Ya, enak tapi tidak ramah untuk gigi seperti itu. Jadi seperti Iya. yang tadi kita jelaskan bahwa sama seperti halnya kita gelas ya itu ya, seperti itu habis kena panas langsung dingin pasti akan pecah. Pun demikian dengan gigi. Jadi itu akan menyebabkan gigi kita itu mudah rapuh seperti itu. Kalau untuk manis ya, memang manis itu bukan karena rapuhnya karena perubahan suhu itu tadi bukan, tetapi kalau manis itu karena dia akan mudah dihinggapi oleh kuman penyebab gigi berlubang seperti itu. Kalau pedas itu nggak ada hubungannya sama gigi, cuman dia kan kalau terlalu pedas kan juga nggak nyaman juga untuk sistem pencernaan kita, utamanya yang punya sakit asam lambung seperti itu. Jadi ya kita itu kalau misalkan makan atau minum itu yang wajar-wajar saja. Jadi ya untuk kesehatan gigi kita kan harapan kita kan jangan sampai ya kita itu punya gigi yang berlubang terus sampai dicabut akhirnya pakai gigi palsu ya kan. Iya, Jadi ya betul. dijaga banget seperti itu. Gigi palsu itu nggak enak, nggak ada yang namanya gigi palsu enak. Sebagus apapun tetap lebih enak, lebih nyaman gigi asli, seperti nah. itu. Oke, nah untuk gigi yang berlubang Dok, saya kan punya satu gigi yang berlubang. Nah, ketika habis makan terus gosok gigi ya Dok ya, itu keluar darahnya, sebenarnya itu aman sih nggak sih Dok? Ya, kalau sampai keluar darah itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama ada polip. Polip itu semacam apa ya, daging tumbuh karena saking lamanya lubang itu di dalam Sampai itu. gusinya masuk ke Oh iya, berarti itu namanya polip. Ya, jadi gitu. kalau misalkan makanya tadi kan keluar darah gitu ya. Nah, itu Iya. namanya polip atau daging tumbuh. Ada dua alternatif, nanti bisa dilakukan perawatan akar gigi atau dicabut. Tapi semuanya itu biasanya kita cekkan dulu lewat foto ronsen. Masih layak nggak ini gigi untuk dipertahankan. Selain itu, kalau misalkan gigi kita nggak ada bolong tapi kok kadang-kadang waktu gosok gigi kok sering keluar darahnya ya kan. Nah, itu salah satu tanda bahwa ada keradangan pada gusi. Biasanya diakibatkan oleh karang gigi seperti itu ya. Jadi harus pembersihan karang gigi dulu ya Dok rutin ya? iya. Untuk perawatannya. Iya, Nah, untuk cara agar gigi kita itu dan tetap sehat di selama Ramadan ini, selama kita puasa ini, ada tipsnya nggak sih Dok? Oke. Nah, ini yang penting ya. Jadi Iya, kalau bagaimana sih caranya kita itu tetap gigi kita sehat, nafas kita segar ya kan selama kita berpuasa ini. Yang pertama gosok giginya. Jadi sikat giginya itu kita menyikat gigi itu waktunya harus tepat. Kalau bulan puasa ini berarti malam hari sebelum tidur sama setelah makan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, kumurnya itu cukup dengan air putih saja. Yang ketiga, periksa giginya itu, diperiksa dulu. Diperiksakan ke dokter gigi, ada nggak lubangnya, ada nggak karang giginya ya, nanti biar dirawat oleh dokter giginya. Kemudian tentang bau mulut. Bau mulut itu penyebabnya ada banyak. Nah, kalau di bulan puasa ini yang paling sering bau mulut itu terjadi karena kekurangan cairan. Jadi kalau kita kan puasa kan otomatis kan kita nggak minum. Nggak Nah, minum, itu betul. tubuh kita akan dehidrasi, kurang cairan. Salah satu tanda kurang cairan itu adalah bau mulut. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena rongga mulut kita jadi kering. Nah, rongga mulut kita jadi kering. Selain itu juga asam lambung yang naik juga itu bisa menjadikan nafas kita menjadi tidak segar seperti itu. Nah, jadi caranya adalah untuk mencegah dehidrasi itu kita harus minum air putih itu ada aturannya. Jadi kan kita kan harusnya kan 2 liter per hari ya. Nah, kita bagi menjadi 8 kali minum mulai dari jarak antara buka puasa sampai dengan sahur.
itu kita bikin menjadi 8. Kenapa kok 8? Karena anggaplah satu gelas itu adalah 250 ml. Jadi kalau kita kali 8 berarti 2 liter. Nah, itu insya Allah untuk kebutuhan cairan tubuh kita seperti itu. Tetapi pada pasien-pasien dengan ada kelainan ginjal misalnya, itu tidak seperti itu. Harus konsul dulu ke dokter spesialis penyakit dalam yang merawatnya. Oh gitu. Seperti itu. Oke, dokter, ini sudah ada yang bertanya lagi. Monggo, daripada silakan. nanti nggak kebaca ya dok Nggih, ya. monggo. Ini selamat pagi dok, ini dari Mas Rona di Maspati. Dok, jika anak-anak itu sulit sikat gigi, apakah ada tips dok agar mudah diajak sikat gigi? Karena saat ini mulai belajar puasa, sehingga bau mulutnya mulai baunya lebih terasa gitu loh dok. Nggih. Kalau sudah mulai diajak puasa, berarti kan mungkin udah usia 5 ke atas ya, Iya, betul. katakanlah. Oke, jadi pada anak-anak itu memang ya kita harus bersabar ya seperti itu. Tapi kalau udah umur 5 tahun itu berarti dia harus memang benar-benar mau gosok gigi. Caranya yang paling gampang kalau saya, jangan anak itu jangan disuruh. Ayo kita ajak bareng-bareng. gitu. Seperti itu ya. Kalau saya seperti itu. Jadi role model ya, bermain peran. Jadi anak itu kita ajak bersama-sama menggosok gigi. Jadi jangan ayo kamu gosok gigi, enggak, itu kurang tepat. Jadi ayo kita sama-sama bareng-bareng ayo kita gosok gigi. Terus diajari ini loh segini odolnya, nggak usah banyak-banyak, sikatnya juga dicek dia ayo kita bareng-bareng gosok giginya seperti itu. Gitu. Jadi diajak bersama-sama menyikat gigi. Terus yang paling penting Mas, ini penting juga, jangan sampai kita itu menakut-nakuti anak. Jadi saya itu ya sering banget ya sampai sekarang itu menjumpai bahwa anak itu ketakutan ke dokter gigi. Kenapa sih kok anak itu takut? Karena apa? Wes diweden-wedeni. Jadi sama orang tuanya itu sudah ditakut-takutin. Ayo kamu kalau nanti nggak mau gosok gigi, nanti kamu disuntik sama Pak Dokter. Atau nanti misalkan kalau kamu nakal, nanti kamu disuntik sama Pak Dokter lah. Itu kurang tepat. Nah, itu yang menjadikan anak menjadi trauma psikisnya. takut, ya. Iya, akhirnya takut. Akhirnya mereka nggak mau ke dokter gigi. Begitu. Oke, baik. Terima Nggih. kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Mas Rona Nggih, di monggo. Maspati. Dan tentu saudara sih, tentu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi mengenai yaitu menjaga gigi dan mulut tetap sehat serta nafas segar saat berpuasa. Tentunya masih bersama Dokter Adam dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya tetap merapat di Rasi Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Oke, sahabat Rasi, kita balik lagi di Ngobrol Sehat di kesempatan siang kali ini bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dan juga bareng Dr. Adam Widya Wicaksana ya. Dok, ini ada satu pertanyaan dok sebelum acara kita tuntaskan nih dok, dari monggo. Pak Edi Prianto dari Ponorogo dok. Oh iya, monggo. Nah dokter, kalau misalnya gigi goyang apakah masih bisa dipertahankan ataukah harus dicabut nih? Penyebab gigi goyang apa saja ya dok? Terima kasih. Nggih. Baik, jadi tadi kita sudah banyak tentang gigi berlubang ya Iya. kan. Terus ini ada yang tanya tentang gigi goyang. Jadi iya. gigi goyang itu macam-macam. Ada yang karena memang dia berlubang, ada infeksi sehingga goyang. Ada yang giginya itu tidak berlubang tapi memang goyang. Sebabnya ada banyak. Yang paling sering adalah dari karang gigi. Kemudian dari kencing manis atau kadar gula yang terlalu tinggi itu juga bisa. Kemudian karena kena trauma itu misalkan orang habis jatuh ya kan, giginya kan goyang seperti itu. Apakah masih bisa dipertahankan? Kita harus cek foto ronsennya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita lihat klinis sama kita cek foto ronsennya apakah ada kerusakan tulang apa tidak. Kalau misalkan tulang yang rusak itu sudah banyak, kan gigi itu kan disangga oleh tulang. Iya. Nah, kalau tulang yang rusak itu sudah, istilahnya rusaknya sudah rusak banget, udah cabut aja. Tetapi kalau misalkan, oh ternyata malah nggak ada kerusakan tulang, cuman goyang sedikit aja, karena giginya juga tebel banget,
Terapinya berarti dibersihkan karang giginya, Oke. observasi 1 bulan. Kalau masih goyang, gampangannya itu giginya itu di splinting, diikat, dikasih kawat seperti itu. gitu. Nggih. Nah, kalau ini tambahan pertanyaan tadi dari Bapak Priyanto nih, Nggih. dokter ya, kalau puasa tambal gigi dan cabut gigi boleh ya dok? Ya boleh. Boleh. Tadi dokter sudah Nggih. menyampaikannya. Tadi ya, sudah Dok. nggih. Jadi untuk tambal dan cabut gigi itu selama bulan puasa, selama puasa ini diperbolehkan sesuai dengan fatwa MUI, dan tapi asalkan dengan hati-hati ya. Jadi berkumurnya itu nggak boleh berlebihan seperti itu. Nggih. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih dok ya, apakah setiap berapa bulan nih dok kita harus memeriksakan gigi kita itu? Nggih. Jadi untuk periksa gigi itu Iya. ada atau tidak ada keluhan itu idealnya 6 bulan sekali. Jangan menunggu sampai ada keluhan sakit. Soalnya kalau misalkan sudah sakit berarti kan udah rusak banget. Betul. Nah, Iya. itu berarti sudah nanti waktunya tambah lama, perawatannya lama ya kan, menguras tenaga juga dan biayanya juga lebih mahal. Nah, otomatis itu akan tidak efektif. Jadi kita harus istilahnya apa ya? Preventif ya, mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Jadi 6 bulan sekali itu dicek. Dokter gigi itu pasti akan ngecek, oh ini ada lubang kecil, nanti kita tambal. Oh ini ada karang giginya, kita scaling, kita bersihkan. Ada sisa akar, nah cabut seperti itu. Jadi jangan nunggu sampai lama sampai sakit. Mas, ini ya sering juga saat ini itu kita di rumah sakit Magetan ini ada berapa ya, kalau nggak salah ada beberapa kok itu pasien-pasien dengan abses. Jadi istilahnya apa ya, jadi ada giginya yang udah bolong gede banget atau tinggal akar, sakit ya kan, dibiarin aja, akhirnya timbul abses atau pembengkakan di rongga mulut, bahkan pasiennya sampai opname seperti itu. Pada beberapa kasus juga kita butuh operasi juga. Nah maka dari itu ayolah kita ada atau nggak ada keluhan itu 6 bulan sekali itu dicekkan, diperiksakan dulu ke dokter gigi. Periksa aja, konsultasi aja boleh seperti itu. Nanti kita akan jelasin dulu kondisinya seperti apa. Nah monggo pasiennya mau hari ini langsung tindakan atau masih konsul aja, nggak apa-apa, silakan seperti itu. Gitu. Baik dokter, tadi informasi mengenai gigi sakit dan gigi berlubang dan lain sebagainya sudah disampaikan. Nah dokter punya tips nggak untuk saran untuk pendengar Radio Rahasia FM supaya giginya tetap sehat, tetap aman untuk menjalankan ibadah puasa? Baik. Jadi kita ini kesimpulan ya berarti ya. Nah ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya begini. Ayo kita istilahnya apa ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, jadi ayo kita periksa rutin ke dokter gigi, ke puskesmas boleh kok ya, ke puskesmas 6 bulan sekali ada atau tidak ada keluhan. Nah kalau pas puasa gini ya seperti yang tadi saya tekankan berkali-kali bahwa menyikat gigi itu butuh waktu yang tepat, yaitu minimal 2 kali sehari, pagi kalau pas puasa ini berarti pada saat setelah makan sahur dan sebelum tidur malam. Kumur-kumur pakai air putih. Hindari makan makanan, kalau kita habis makan bakso panas, habis itu langsung es itu kita hindari ya. Kemudian biar nggak bau mulut ya, jadi karang gigi kalau masih ada itu dibersihin ke dokter gigi. Terus habis itu tadi ada yang kelupaan, sikat lidah. Jadi lidah itu juga bisa merupakan penyebab bau mulut. Nah itu biasanya lidahnya tuh putih Mas, itu bisa disikat. Nanti ada sikat lidah itu ada juga, khusus ada ya, seperti itu. Terus kalau puasa-puasa gini cara menghindari bau mulut juga itu hindari makan makanan yang berbau menyengat, contohnya kayak jengkol, pete, bawang gitu ya dalam jumlah yang banyak. Seperti itu tuh kita hindari seperti itu, begitu. Terima kasih dokter untuk saran dan wawasan kepada pendengar Radio Rahasia FM Magetan, karena untuk siang kali ini banyak banget yang bertanya, alhamdulillah ya. Jadi antusias masyarakat untuk pengen tahu mengenai kesehatan gigi dan bau mulut ini memang sangat luar biasa, apalagi kita di bulan Ramadan ya dok ya. Terima kasih dokter sudah hadir di studio Rahasia FM dan semoga bermanfaat untuk para pendengar. Dan untuk yang ketinggalan untuk ngobrol kita tadi, Anda nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rahasia FM Magetan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sahabat Terasi. Dan tentu kita tuntaskan di ngobrol sehat kita bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, dan juga terima kasih Dr. Adam. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dokter. Amin. Ya, dan selamat menjalankan tugasnya kembali. Dan tentunya kita tuntaskan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.